Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Jena Arsandi dengan nomor induk mahasiswa 20110505585. Di sini saya akan mepresentasikan hasil makalah yang telah saya buat, yaitu yang berjudul Analisis Gelombang Elektromagnetik atau Sinar X dalam Kesehatan Perspektif Al-Quran dan Sains. Yang pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang masalah, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang merupakan Nabi akhir zaman, dengan perantara Malaikat Jibril sebagai mukjizat. Al-Quran adalah sumber ilmu bagi kaum muslimin yang merupakan dasar-dasar hukum yang mencakup segala hal, baik yang menyangkut hukum agama maupun aspek sosial dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran dipercaya sebagai kalam Allah yang menjadi sumber pokok ajaran agama Islam di samping sumber-sumber lainnya. Al-Quran merupakan bukti kebenaran Nabi Muhammad sekaligus petunjuk untuk umat manusia kapan dan dimanapun, memiliki berbagai macam keistimewaan. Salah satu ilmu pengetahuan sains atau fisika yang berkaitan dengan teknologi adalah penerapan gelombang elektromagnetik atau sinar X dalam kesehatan atau dunia medis. Sejak ditemukannya sinar X lebih dari 100 tahun yang lampau oleh Wilhelm Conrad Roentgen dan dikenalnya sifat radioaktivitas oleh Marie Curie dan Henry Becquerel. Penggunaan radiasi sebagai salah satu modalitas pengobatan penyakit kanker telah berkembang dengan pesatnya. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Yang pertama, apa itu gelombang elektromagnetik atau sinar X? Yang kedua yaitu apa manfaat sinar X untuk kesehatan dalam pandangan sains. Tujuannya yaitu untuk mengenal apa itu gelombang elektromagnetik, untuk mengetahui bagaimana manfaat sinar X untuk kesehatan dalam pandangan Islam. Manfaatnya yaitu agar mahasiswa dapat memahami gelombang elektromagnetik itu seperti apa, agar mahasiswa dapat memahami seperti apa hubungan antara sinar X dan kesehatan dalam pandangan Islam. Bab 2 yaitu pembahasan gelombang elektromagnetik. Radiasi pada dasarnya adalah suatu cara perambatan energi dari sumber ke lingkungannya tanpa membutuhkan medium. Gelombang radio, sinyal televisi, sinar radar, cahaya tak terlihat, sinar X, dan sinar gamma merupakan contoh-contoh gelombang elektromagnetik. Tingkat paparan gelombang elektromagnetik dari berbagai frekuensi berubah secara signifikan sejalan dengan perkembangan teknologi yang menimbulkan kekhawatiran bahwa paparan dari gelombang elektromagnetik ini dapat berpengaruh buruk terhadap kesehatan fisik manusia. Banyak kalangan mengklaim bahwa gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh alat-alat listrik dapat mengganggu kesehatan pengguna dan orang-orang yang berdiri di sekitarnya. Ada dua jenis radiasi. Jenis pertama adalah partikel alfa dan beta yang berasal dari material radioaktif, dan gelombang elektromagnetik atau foton adalah jenis yang kedua. Di sini radiasi yang menjadi pokok bahasan hanya pada gelombang elektromagnetik. Spektrum gelombang elektromagnetik dibagi menjadi beberapa daerah. Pada spektrum gelombang dengan frekuensi 60 atau 50 Hz, terdapat medan elektromagnetik yang dimagnetkan oleh saluran daya listrik dan beberapa peralatan besar maupun kecil. Pada ujung atas radiasi nuklir yang terjadi dari sinar gamma dan sinar X. Efek biologis gelombang elektromagnetik RF non-ionisasi dengan baik pada saat ini, walaupun telah dilakukan beberapa penelitian. Belum ditemukan bukti bahwa pemaparan terhadap gelombang elektromagnetik frekuensi rendah dari saluran transmisi akan menyebabkan beberapa penyakit. Aplikasi gelombang elektromagnetik serta dampak terhadap kesehatan manusia. Manusia telah menemukan peralatan yang menghasilkan energi elektromagnetik untuk komunikasi, sensor, dan deteksi, serta keperluan lain. Apapun tujuannya, sebuah sistem harus mentransmisikan energi tersebut dalam cara yang diinginkan. Beberapa cara mentransmisikan adalah melalui saluran transmisi, dengan mengirimkannya melalui udara, atau dengan cara microwave titik ke titik. Kemajuan teknologi komunikasi akan diikuti oleh tingkat kehidupan yang lebih baik, yang akan menuju ke tingkat kemudahan dalam berkomunikasi dengan diciptakannya telepon seluler atau ponsel.
Ponsel merupakan alat komunikasi dua arah dengan menggunakan gelombang radio yang juga dikenal dengan radio frekuensi atau RF. Dimanapun Anda melakukan panggilan, suara akan ditulis dalam sebuah kode tertentu ke dalam gelombang radio dan selanjutnya diteruskan melalui antena ponsel menuju ke base station ketika di mana Anda melakukan panggilan. Selanjutnya yaitu radiasi elektromagnetik dari telepon seluler. Telepon seluler atau ponsel mentransmisikan dan menerima sinyal dari dan ke substation yang ditempatkan di tengah kota. Substation yang menerima sinyal paling jernih dari telepon seluler memberikan pesan ke jaringan telepon lokal jarak jauh. Jaringan Personal Communication Service atau PCS mirip dengan sistem telepon seluler. PCS menyediakan komunikasi suara dan data didesain untuk menjangkau daerah yang luas. Beta frekuensi 800 sampai dengan 3000 MHz telah diciptakan untuk peralatan komunikasi ini. Karena telepon seluler atau unit PCS harus berhubungan dengan substation yang diletakkan beberapa kilometer jauhnya. Pancaran dari peralatan ini harus cukup kuat untuk memastikan sinyalnya bagus. Selanjutnya, radiasi elektromagnetik dari saluran transmisi tenaga listrik PT PLN 2006. Dalam pembangunan sarana ketenaga listrikan, dimanapun akan selalu mempunyai dampak langsung dan tidak langsung. Dampak tidak langsung sarana transmisi yang aman dituangkan dalam UU Nomor 15 Tahun 1985 tentang ketenaga listrikan. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1 P47 MPE 1992 tentang ruang bebas SUTT dan SUTET untuk penyaluran tenaga listrik dan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 975K47 MPE 1999 tentang perubahan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1 P47 MPE 1992 tentang ruang bebas SUTT dan SUTET untuk penyaluran tenaga listrik. Selain pengukuran perkara, PLN juga memberikan penyuluhan tentang aturan jarak aman kepada masyarakat. Penyuluhan ini bertujuan memberikan pengertian yang sebenar tentang pengaruh medan listrik dan medan magnet sehingga masyarakat yang bermukim di sekitar sarana transmisi ini memiliki persepsi yang benar dan rasa aman tinggal di sekitarnya. Penyuluhan ini biasanya diberikan PLN pada saat awal pengoperasian SUTT dan SUTET. Tetapi penyuluhan ini dapat juga diberikan pada kesempatan lain jika masyarakat membutuhkannya. Manfaat sinar X untuk kesehatan dalam pandangan sains. Seperti semua jenis tes kesehatan, X-ray sebaiknya dilakukan untuk membantu diagnosis medis seseorang agar tidak menimbulkan risiko yang justru membahayakan bagi kesehatan. Beberapa manfaat sinar X dalam dunia kesehatan antara lain, 1. Sinar X digunakan sebagai alat untuk menyelidiki penyebab dan gejala pada pasien atau mendiagnosa suatu pasien. Dapat membantu mengkonfirmasi ada atau tidaknya suatu penyakit atau cedera pada seseorang pasien. 3. Sebagai radioterapi untuk membunuh sel-sel tumor dan kanker. 4. Mensterilkan peralatan medis. Peta konsep hubungan sinar X di SMA, perspektif Al-Quran dan sains mengenai aplikasinya dalam pembelajaran fisika di sekolah. Dalam pembelajaran fisika gelombang elektromagnetik sudah menjadi hal yang umum di SMA. Karena begitu pentingnya dalam menunjang kehidupan manusia, namun sains akan luntur jika tidak diikuti tentang keyakinan akan sebuah kebesaran Allah. Berikut gambar peta konsep pembelajaran fisika di sekolah tingkat SMA. Bab 3 yaitu penutup. Kesimpulan. 1. Menggunakan sinar X harus sesuai dosis yang dibutuhkan. Beberapa manfaat sinar X dalam dunia kesehatan antara lain. A. Sinar X digunakan sebagai alat untuk menyelidiki penyebab dan gejala pada pasien atau mendiagnosa suatu penyakit. B. Dapat membantu mengkonfirmasi ada atau tidaknya suatu penyakit atau cedera pada seorang pasien. C. Sebagai radioterapi untuk membunuh sel-sel tumor dan kanker. D. Mensterilkan peralatan medis. 2. Urgensi sinar X dalam kesehatan perspektif Al-Quran dan sains ini juga berdampak pada bertambahnya khasanah ilmu yang nantinya bisa menjadi bahan ajar guru kepada peserta didik sebagai kelengkapan wawasan tentang gelombang elektromagnetik.
Saran, penggunaan alat-alat yang mengandung radiasi perlu dibatasi terutama pada anak-anak, contohnya seperti handphone. Karena salah satu penyebab dari radiasi handphone adalah kerusakan mata. Ini adalah referensi yang telah saya gunakan. Baik, mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Gimana ya?